warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Anissa Maliasani. Seperti biasa, kali ini aku akan ngebahas tentang teori akuntansi. Dua teori, yaitu teori informasi asimetris sama teori ekonomi mikro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sebelum-sebelumnya dan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan langsung aja aku menjelasin tentang yang pertama, teori informasi asimetris. Jadi informasi asimetri ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihaknya tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetri ini sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor atau kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga akhirnya nilai cost of equity-nya semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak agar usahanya tersebut menambah modal perusahaan. Sebaliknya guys, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga mencerminkan melalui variabel independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya itu sendiri. Guys, selanjutnya penjelasan tentang teori ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang selanjutnya. Ekonomi mikro ini mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan how and why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik. Ilmu ekonomi mikro ini pada dasarnya mempelajari perilaku ekonomi dari satuan pengambilan keputusan individu, seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian bebas usaha. Ilmu ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang mengkhususkan untuk mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa aspek nih dalam ekonomi mikro, yaitu analisis biaya manfaatnya, elastisitas, model-model pasar, dan teori permintaan dan penawaran. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa.
itu dia penjelasan tentang teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro dalam teori akuntansi, yang dimana sumbernya tuh aku masih sama pakai buku dari dosen aku yang ini, teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat, dan ditunggu next video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.